Hai guys, hari ini saya Arek Atala dari 12 IPS 3 SMA N 21 Jakarta akan menjelaskan apa itu AFTA. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan AFTA? AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area, yakni wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN yang bergabung untuk membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan. Pembentukan AFTA dilakukan di Singapura pada tahun 1992, yaitu pada saat konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-4 tengah berlangsung. Tujuan pembentukan AFTA adalah dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA dibentuk dengan harapan agar perekonomian di negara-negara ASEAN memiliki daya saing ekonomi yang lebih baik dalam waktu 9 tahun, yaitu dalam 1993 sampai 2002. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara menghapus biaya masuk sebesar 0-5% bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, AFTA juga untuk menciptakan pasar regional untuk lebih dari 500 juta penduduknya. Selanjutnya itu negara anggota AFTA. Awalnya AFTA sesuai dengan tujuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dibentuk dalam jangka waktu mulai dari 1993 hingga 2008. Namun kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, lalu dipercepat kembali menjadi tahun 2002. Dalam AFTA juga dikenal skema Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Area atau CEPT AFTA, yakni merupakan suatu skema untuk mewujudkan tujuan AFTA melalui penurunan tarif hingga 0-5%. Selain itu juga melalui penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif yang lainnya. Perkembangan terakhir tentang AFTA yaitu dengan terbentuknya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang. Kesepakatan tersebut berlaku bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010 dan juga untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar di tahun 2015. Adapun negara yang resmi tergabung dalam AFTA awalnya berjumlah 6 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan seiring berjalannya waktu, negara yang tergabung dalam AFTA semakin bertambah, yaitu dengan bergabungnya Vietnam di tahun 1995, Myanmar, dan Laos di tahun 1997, serta negara Kamboja yang gabung pada tahun 1999, sehingga total negara yang tergabung dalam AFTA berjumlah ada 10. Selanjutnya yaitu tujuan AFTA. Melihat pengertian AFTA seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adapun tujuan utama didirikannya AFTA adalah sebagai berikut. Yang pertama itu untuk meningkatkan daya saing perekonomian antar negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara dengan cara menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Yang kedua itu ada menarik para investor asing dan untuk meningkatkan perdagangan di antar negara-negara ASEAN. Terbentuknya AFTA. Pembentukan AFTA sendiri tentunya bukan tanpa sejarah atau latar belakang. AFTA adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi seperti yang sudah disepakati oleh negara-negara ASEAN. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya AFTA atau kawasan perdagangan bebas. Berikut ini diantaranya. Yang pertama itu muncul isu-isu ekonomi setelah tantangan politik dan militer yang dihadapi ASEAN berakhir pada masa perang dingin saat itu. Yang kedua itu kemajuan pesat yang dimiliki negara Singapura yang minim sumber daya alam, namun memiliki sektor perdagangan yang bisa diandalkan sebagai sumber utama penghidupan. Yang ketiga itu adalah keinginan untuk meningkatkan sebanyak-banyaknya investor asing. Dan yang terakhir, AFTA juga sebagai langkah untuk mengejar ketertinggalan dari kerjasama regional di kawasan lain yang terbentuk di Eropa dan Amerika. Ya, diketahui juga bahwa pada tahun 2015, negara-negara yang berada di kawasan ASEAN sepakat untuk membentuk komunitas ASEAN atau ASEAN Community. Tujuan utamanya bukan untuk menggeruk keuntungan, namun justru untuk memajukan negara yang lemah. Sehingga dengan adanya komunitas tersebut, yaitu terciptanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Ya, mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Ya, penjelasan ringkas mengenai pengertian AFTA, sejarah singkat, tujuan AFTA, negara anggota AFTA, dan latar belakang bagaimana AFTA bisa terbentuk. Semoga penjelasan saya dapat mudah dimengerti. Terima kasih untuk sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.